Film yang akan gua recap di video kali ini merupakan film detektif klasik. Menurut gua jika kalian suka dengan film bertema detektif, kalian akan suka dengan film ini. Halo semuanya, nama gua Andre dan kali ini gua akan merecap sebuah film berjudul Chinatown. Seorang detektif bernama Jack, dia mendapat klien bernama John. Jadi John menyewa Jack untuk memata-matai istrinya. Dan ya setelah dimata-matai ternyata istrinya John berselingkuh dengan orang lain. Di situ John hanya bisa menangis menerima fakta tersebut. Karena kasihan melihatnya yang baru saja diselingkuhi, Jack tidak meminta sisa biaya yang harus John bayar. John pun berterima kasih, lalu pergi. I don't want your last dime. What kind of a guy do you think I am? What seems to be the problem? Jack mendapat klien lagi. Kali ini merupakan seorang wanita. Dia bernama Aida Session. Katanya suaminya dia yaitu Mulray berselingkuh dengan wanita lain. Aida Session meminta Jack untuk memata-matai suaminya yaitu Mulray. Aida Session tidak memberikan alasan yang kuat kenapa suaminya bisa berselingkuh. Maka dari itu Jack menolak untuk menerima tugas ini. Tetapi karena Aida Session rela membayar berapapun biayanya, Jack menerima tugas ini. Jack bertanya tentang suaminya Aida Session. Aida Session berkata bahwa suaminya bernama Hollis Mulray. Hollis Mulray merupakan seorang teknisi engineer di perusahaan air terbesar di Los Angeles bernama perusahaan Water and Power. Jack pergi ke pengadilan. Di sana ada yang memprotes perusahaan Water and Power. Rakyat kecil memprotes untuk membuatkan sebuah penampungan air besar. Penampungan air ini disebut dengan Alto Vallejo Dam. Dengan adanya penampungan air ini, kekeringan di berbagai kota di Los Angeles akan teratasi. Dengan begitu, peternakan dan perkebunan akan subur karena tanah sudah tidak kekeringan lagi. Di sisi lain, pihak perusahaan Water and Power yaitu Hollis Mulray mengatakan dengan seberat hatinya kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pengadilan pun menjadi kacau. Rakyat kecil marah karena mereka berharap agar masalah kekeringan di kota Los Angeles ini akan teratasi. I won't build it. It's that simple. You steal water from the valley, ruin the grazing. Jack pergi mengikuti Mulray. Terlihat Mulray pergi ke salah satu tanah kering yang ada di kota Los Angeles. Setelah itu, Jack melihat Mulray pergi ke sebuah lautan. Jack mengamati Mulray sampai malam. Tiba-tiba sebuah air keluar dari pipa besar. Bertanda apa? Selama ini perusahaan Water and Power membuang air layak untuk diminum ke lautan. Supaya apa? Supaya rakyat kecil sulit untuk mendapatkan air. Dan karena sulit, mau tidak mau rakyat kecil harus membeli air dengan harga mahal sehingga perusahaan Water and Power menjadi untung besar. Karena malas menunggu Mulray di lautan terus, Jack pergi. Asisten Jack mengambil beberapa potret dari Mulray. Terlihat Mulray sedang melakukan argumen sengit dengan seseorang. Asisten Jack mendengar satu kata yang Mulray dan orang ini debatkan, itu tentang Apple Core. Jack mendengar kalau asistennya melihat Mulray sedang bersama dengan wanita lain. Jack pun tanpa banyak basa-basi langsung pergi ke sana lalu mengambil beberapa potret. Dengan hasil potret tersebut tersebar sudah kalau Mulray, teknisi engineer dari perusahaan Water and Power, melakukan perselingkuhan. Di barber, Jack diejek oleh salah satu customer di sana. Jack ditanya, apakah enak bekerja dengan mengganggu kehidupan orang lain? Menurut orang ini pekerjaan Jack itu tidak halal. Jack pun marah dan sempat mengajak orang ini untuk berantem di luar. Is he a regular customer or what? We go outside and discuss it. What do you think? You know Mr. Mulray's wife?
Jack datang ke kantornya dan di sana terdapat istrinya Mulray bernama Evelyn. Nah, Evelyn marah karena dia tidak menyuruh Jack untuk memata-matai suaminya. Pertanyaannya, jika dia adalah istrinya Mulray, terus Aida Session itu siapa? Wanita yang menyuruh Jack untuk melakukan tugas ini, tugas untuk memata-matai si Mulray, itu siapa? Jack dituntut oleh Evelyn karena sudah memata-matai suaminya tanpa izin. Jack merasa dijebak di sini. Maka dari itu dia pergi ke kantornya Mulray yang ada di perusahaan Water and Power. Di sana tidak ada Mulray karena dia sudah pergi sejak makan siang dimulai. Jack masuk ke ruangannya Mulray dan di sana dia mulai mencari-cari suatu informasi yang mungkin berguna. Tiba-tiba datang Russ. Dia merupakan wakil kepala departemen di perusahaan Water and Power. Karena kepentingannya sama Mulray, Jack tentu langsung pamit. Glad to see you. You know Claude Mulvihill here? Ketika ingin turun dengan menggunakan lift, Jack bertemu dengan Claude, seorang detektif yang bekerja untuk perusahaan Water and Power. Terlihat Claude agak begitu kesal ketika melihat Jack. Claude bekerja di perusahaan ini karena baru-baru ini ada seorang petani yang mengancam untuk meledakkan waduk di kota. Kenapa? Karena kekeringan. Jadi petani ini mengancam untuk meledakkan waduk di kota. Dan waduk ini punyanya perusahaan Water and Power. Setelah pergi ke perusahaan Water and Power, Jack pergi ke rumahnya Mulray. Di sana terlihat para pekerja rumah di sana itu merupakan orang dengan ras Cina. Di sebuah kolam yang ada di sana, Jack melihat sesuatu. Jack mencoba untuk mengambilnya tetapi sayangnya Evelyn datang. Whoever set your husband up set me up. Jack berkata bahwa dia telah dijebak. Jack tidak ingin menjadi bahan tertawaan wartawan. Maka dari itu dia akan mencari orang yang telah menjebaknya. Dia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal itu tiba-tiba Evelyn berkata kalau dia tidak jadi menuntut Jack. Aneh, kenapa tiba-tiba Evelyn melepaskan tuntutannya? Merasa ada yang aneh, Jack tidak peduli. Dia tetap akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Evelyn memberitahu Jack biasanya setelah makan siang suaminya pergi ke waduk Oak Pass atau waduk Stone Canyon. Jack pun pergi ke waduk Oak Pass. Dia berhasil melewati penjaga di sana karena berpura-pura sebagai anggota dewan perusahaan Water and Power. Jack bertemu dengan partnernya dulu waktu bertugas di Chinatown bernama Detective Low. Pertanyaannya, kenapa Detective Low ada di sana? Karena ternyata Mulray sudah meninggal karena tenggelam di sana. Hollis Mulray, you seen him? You happen to know the name of the young lady in question? Low ada di sana untuk menginvestigasi mayatnya. Anehnya, Evelyn berkata bahwa Mulray bisa berenang. Dan kalau bisa berenang, kenapa bisa tenggelam? Menurut Detektif Low, Mulray terjatuh, lalu pingsan, lalu tenggelam, lalu mati. Detektif Low bertanya soal selingkuhannya Mulray yang ada di foto yang tersebar sekarang. Detektif Low bertanya, apakah Evelyn tahu di mana wanita itu sekarang? Karena terlihat gugup, Jack pun membantu Evelyn. Jadi Jack berpura-pura bahwa dia disewa oleh Evelyn untuk memata-matai suaminya, yaitu Mulray. Jack berkata bahwa Evelyn tidak tahu sama sekali tentang wanita yang ada di foto ini. Jack dan Evelyn keluar. Evelyn berterima kasih karena sudah dibantu. Karena sudah dibantu, Evelyn akan mengirimkan Jack sebuah cek berisi uang. Jack pergi mengecek mayat Mulray dan berdasarkan dokter otopsi di sana, Mulray meninggal karena terbentur, lalu jatuh ke waduk dan tenggelam. Anehnya di sana ada juga seorang mayat yang meninggal karena tenggelam. Tenggelamnya di bawah jembatan Hollenbeck. Nah, Jack pernah ke sana. Dia melihat bahwa di sana sangat kering. Jika sangat kering, bagaimana orang ini mati dengan cara tenggelam? Airnya aja nggak ada. Jack pergi ke sana untuk memastikan bahwa di sana benar-benar kering. Dan ya, di sana lumayan kering. Setelah itu Jack pergi ke waduk Oak Pass, tempat di mana Mulray tenggelam. Jack masuk ke sana secara diam-diam. Tiba-tiba Jack terkaget mendengar suara tembakan.
Dia mengumpat dan apesnya ini yang terjadi. So some contractor wants to build a dam and he makes Jack dihajar oleh Cloud dan partnernya. Besoknya terlihat hidung Jack diperban karena sobek habis digorok sama pisau. Di kantornya Jack mendapat telepon dan itu dari Ida Session, wanita yang memberikan Jack tugas untuk memata-matai Mulray. Dengan segera Jack mengangkat telepon tersebut. Ida Session berkata kalau dia tidak berekspektasi kalau kejadiannya akan seperti ini sampai Mulray terbunuh. Jack meminta alamat Ida Session supaya bisa ngobrol 4 mata. Tetapi dia menolak. Ida menyuruh Jack untuk mengecek kolom berita kematian yang ada di koran. Cek siapa saja orang yang mati saat ini. Jack pun mengecek lalu menyobek nama-nama tersebut. Nama-nama orang yang dalam tanda kutip penting yang meninggal saat ini. Jack bertemu dengan Evelyn. Jack berkata bahwa dia bukan hanya ingin meminta uang, tetapi juga kejujuran. Jack berpikir bahwa Evelyn masih menyembunyikan sesuatu. Di sini Jack ingin Evelyn menceritakan semuanya dengan jujur. Evelyn menjelaskan kalau hubungan dia dengan Mulray lagi tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka berdua ternyata selingkuh. Si Evelyn selingkuh dengan cowok lain dan si Mulray selingkuh dengan cewek lain. Dan anehnya mereka berdua selingkuh tetapi gak tahu gimana caranya. Mereka masih suami istri, belum bercerai. Jack kan dikirim sebuah cek. Dia bertanya di cek tersebut terdapat cap huruf C. Dan C itu kepanjangannya apa? Evelyn berkata bahwa C kepanjangannya adalah Cross. Ternyata Cross merupakan nama belakangnya Evelyn. Jack mengajak Evelyn untuk pergi ke kantornya. Tetapi Evelyn menolak. Jack pun kesal. Dia mengungkap fakta bahwa sebenarnya Mulray dibunuh oleh seseorang. Ada orang dalam yang telah membuang ribuan ton air dari waduk padahal kota Los Angeles lagi kekeringan. Orang dalam ini sudah pasti orang dari perusahaan Water and Power. Nah, Mulray tahu bahwa ada orang dalam telah membuang ribuan ton air dari waduk. Karena tahu akan hal tersebut, besoknya dia dibunuh, besoknya dia menghilang dan ditemukan di waduk Oak Pass. Jack masih berpikir bahwa Evelyn masih menyembunyikan sesuatu. Jika berubah pikiran, Jack akan ada di kantornya. He found out about it and he was killed. I goddamn near lost my nose. I like breathing through it. I can wait. Jack pergi lagi ke perusahaan Water and Power. Di sana dia ingin bertemu dengan Russ. Di sana Jack sempat berkeliling dan melihat foto-foto yang dipajang. Mulray pernah berfoto dengan seseorang bernama Noah Cross. Kelihatannya namanya sama dengan Evelyn, yaitu Evelyn Cross. Wanita administrasi di sana berkata bahwa Russ sedang sibuk, jadi sepertinya akan lama selesainya. Jack pun berkata tidak apa-apa, dia akan menunggu sampai Russ selesai. Sambil menunggu, Jack bertanya siapa itu Noah Cross. Wanita administrasi berkata bahwa Noah Cross merupakan pemilik dari perusahaan Water and Power. Berarti dia pemilik dari semua suplai air yang ada di kota Los Angeles. Dialah yang berkuasa atas air di kota Los Angeles. Nah, ada perbedaan pendapat, kata si wanita administrasi. Menurut Mulray bahwa air itu milik publik sehingga tidak boleh dikapitalisasi. Sementara menurut Noah Cross, air itu bisa menguntungkan besar sehingga harus dikapitalisasi. Russ sudah tidak sibuk lagi sehingga dia siap bertemu dengan Jack. Jack langsung to the point. Dia tahu bahwa Russ telah membuang ribuan ton air ke laut supaya kota Los Angeles menjadi kering. Dengan begitu masyarakat Los Angeles khususnya kelas bawah mau tidak mau harus membeli air dengan harga mahal di perusahaan Water and Power. Nah, Mulray tahu bahwa Russ telah membuang ribuan ton air. Karena itu besoknya dia tenggelam dan meninggal. Tentu Russ berkata bahwa itu merupakan tuduhan yang tidak masuk akal. Jack pun secara tidak langsung mengancamnya. Jika ingin reputasi perusahaan ini terus membaik di 20 tahun ke depan, lebih baik Russ pergi ke kantor Jack
lalu memberitahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum Jack sendiri yang akan mengetahuinya lebih dulu. Jack datang ke kantor dan di sana ada Evelyn. Evelyn memutuskan untuk membayar Jack 5 kali lipat. Evelyn akan membayarnya jika Jack sudah tahu siapa yang membunuh suaminya, yaitu Mulray. Jack bertanya apakah Noah Cross merupakan ayahnya Evelyn. Mendengar kata Noah Cross, terlihat Evelyn menjadi gugup. Dia membakar rokok barunya padahal rokok lamanya masih panjang. Evelyn berkata baru-baru ini terjadi pertengkaran antara Mulray dengan Noah. Mulray berpikir bahwa air seharusnya untuk publik, tetapi menurut Noah, air seharusnya dikapitalisasi. Noah Cross is your father, isn't he? You've already got one going, Mrs. Mulray. Your father upset you. Oh no. Besoknya Jack bertemu dengan Noah Cross. Jack pun menjelaskan menurut dia Mulray dibunuh, sedangkan menurut polisi Mulray jatuh ke waduk dan itu hanya kecelakaan biasa. Tiba-tiba Noah bertanya apakah Jack sudah tidur dengan anaknya, yaitu Evelyn. Muaklah Jack mendengar pertanyaan tersebut. Jack mengira bahwa Noah menganggapnya sebagai detektif murahan yang tidak mempunyai prinsip. Are you sleeping with her? Good afternoon. Mr. Gibbs, sit down. What for? Sit down. Noah berkata bahwa dia akan membayar Jack sebesar $20,000 jika Jack berhasil menemukan selingkuhannya Mulray. Jack menerima tawaran tersebut, tetapi ingat guys, di sini Jack tidak memihak kepada siapapun. Dia hanya ingin tahu kebenarannya seperti apa. Jack pergi ke Northwest Valley. Jadi daerah ini merupakan daerah di mana banyak sekali petani suka memprotes karena kekeringan. Memprotes kepada perusahaan Water and Power. Ketika sedang melihat-lihat kebun jeruk yang ada di sana, ini yang terjadi. Kenapa Jack dihajar habis-habisan? Karena mereka mengira bahwa Jack bekerja dengan perusahaan Water and Power. Soalnya baru-baru ini ada orang berpakaian seperti Jack mencoba untuk meracuni kebun jeruk mereka. Meledakkan tangki di sana supaya kebun jeruk mereka menjadi kering. Karena kesal habis dipukulin, tentu Jack mencoba untuk membalas, tetapi karena kalah jumlah, Jack pingsan. Jack bangun dan untungnya dia dijemput oleh Evelyn. Jack menjelaskan bahwa kematian Mulray sepertinya ada kaitannya dengan perusahaan Water and Power. Ada kaitannya dengan Noah Cross. Karena terlihat ada orang-orang kapitalis jahat yang sengaja ingin membuat kota Los Angeles menjadi kering supaya demand air menjadi tinggi. Jika demand air tinggi maka harga air pasti mahal. Nah, Mulray sebenarnya ingin membantu kota Los Angeles untuk tidak kekeringan. Sementara Noah tidak mau. Karena jika kota Los Angeles tidak kekeringan, maka harga air pasti murah. Dengan begitu kekayaan Noah Cross akan berkurang. Karena perbedaan pendapat inilah dibunuhlah si Mulray. Intinya di luar sana ada orang-orang rakus yang sudah merencanakan untuk membunuh Mulray karena Mulray tidak bagus untuk bisnis. Ketika sedang berada di sebuah hotel, Jack bertemu dengan Cloud. Jack diancam jika melakukan sesuatu yang bisa merusak reputasi perusahaan Water and Power, dia akan membunuhnya. Jack menyuruh Evelyn untuk keluar, lalu karena tidak takut sama sekali, Jack menghajar Cloud sampai babak belur. Save my neck. Jack menginap di rumahnya Evelyn. Jack berterima kasih karena Evelyn sudah menyelamatkannya dari tembakan yang diluncurkan oleh partnernya Cloud. Jack menjelaskan ke Evelyn, ini bukan pertama kali dia dalam bahaya. Jadi dulu Jack juga pernah sempat melakukan baku tembak ketika menyelidiki kasus yang ada di Chinatown. Jack memberitahu hal ini hanya untuk menunjukkan seberapa cowoknya dia. Evelyn membantu membersihkan luka yang ada di hidungnya Jack. Setelah itu karena suasananya begitu intim, mereka berdua melakukan hubungan. You
Untuk mengenal Jack lebih dalam, Evelyn bertanya soal masa lalu. Terlihat Jack tidak ingin mengingat masa lalu karena masa lalu seharusnya stay di masa lalu. Jadi tidak perlu dibahas. Tiba-tiba terdapat telepon. Evelyn menjawabnya. Terlihat Evelyn menjawabnya dengan reaksi panik. Evelyn pun berkata kalau dia harus pergi. Jack bertanya, mau pergi kemana? Dan Evelyn tidak menjawab. Evelyn meminta Jack untuk jangan mengikutinya. Sebelum pergi, Jack menjelaskan kalau tadi pagi dia sempat menemui ayahnya Evelyn, yaitu Noah Cross. Jack berkata kalau Noah menyuruhnya untuk mencari selingkuhannya Mulray. Di situ Evelyn meyakinkan Jack. Evelyn berkata bahwa ayahnya merupakan orang yang sangat berbahaya dan bisa dibilang gila. Evelyn menyuruh Jack untuk jangan terlibat dengan ayahnya, Noah Cross, karena dia bahaya dan gila. Evelyn berpikir bahwa mungkin ayahnya merupakan dalang dari semua ini, merupakan pelaku dari pembunuhnya Mulray. Evelyn pergi dan karena penasaran pergi kemana, Jack mengikutinya. Evelyn masuk ke dalam sebuah rumah dan tebak siapa yang ada di sana. Selingkuhannya Mulray. Tentu Jack mulai curiga, ngapain selingkuhannya Mulray ada di sana. Evelyn keluar lalu masuk ke dalam mobilnya dan di situ dia dikageti oleh Jack. Jack menyuruh Evelyn untuk mengaku kenapa dia menahan selingkuhannya suaminya. Setelah dibujuk, Evelyn akhirnya mengaku. Ternyata selingkuhannya Mulray merupakan adiknya Evelyn. Jadi bisa dikatakan Mulray berselingkuh dengan adiknya, istrinya sendiri. Kenapa semua ini dirahasiakan? Karena katanya Evelyn tidak ingin menyakiti Mulray. Jika Mulray tahu bahwa dia berselingkuh dengan adik istrinya sendiri, dia pasti akan tersakiti. Jack sangat lelah, dia memutuskan untuk pulang. Lalu mandi, lalu tidur. Ketika ingin tidur, dia mendapat telepon. Telepon tersebut merupakan pembantunya Ida Session. Katanya Ida Session ingin bertemu dengan Jack. Karena sudah capek dan ingin tidur, Jack akan menemui Ida Session di besok hari. Jack pergi ke alamat yang sudah diberikan dan terlihat Ida Session sudah mati. Ketika sedang ingin membuka pintu, ternyata di situ sudah ada Detektif Lowe. Detektif Lowe menemukan hasil potret Jack. Jadi sekarang Detektif Lowe tahu selama ini yang menyewa Jack untuk memata-matai Mulray itu bukan Evelyn, tetapi Ida Session. Detektif Lowe berkata bahwa Mulray bukan meninggal karena kecelakaan, tetapi dia dibunuh. Jadi ada informasi terbaru bahwa di dalam paru-parunya Mulray terdapat air laut. Menurut Detektif Lowe, pembunuh Mulray adalah istrinya sendiri, yaitu Evelyn. Menurut Detektif Lowe juga, Jack dibayar oleh Evelyn untuk menutup mulutnya. Jack berkata bahwa bukan Evelyn pembunuhnya. Pembunuh sebenarnya sudah pasti merupakan orang dalam yang ada di perusahaan Water and Power. Jack berkata kalau dia melihat perusahaan Water and Power sengaja membuang ribuan ton air ke lautan. Mulray tahu akan hal tersebut sehingga dia dibunuh. Tidak baik untuk bisnis. Detektif Lowe tidak percaya akan hal tersebut karena tidak ada bukti konkret bahwa perusahaan Water and Power sengaja membuang ribuan ton air ke lautan. Karena tidak percaya, Detektif Lowe ingin Jack menyerahkan kliennya, yaitu Evelyn. Jika tidak diserahkan selama 2 jam, Jack akan ditangkap karena telah bersekongkol dengan si pembunuh, yaitu Evelyn. Jack pergi ke rumahnya Evelyn dan terlihat Evelyn tidak ada di sana. Jack baru tersadar bahwa kolam di sana itu isinya air laut. Jack mengambil sebuah benda misterius yang ada di sana dan ternyata benda misterius tersebut merupakan sebuah kacamata. Salt water, very bad for glass. Salt water? Jadi bisa dikatakan Mulray dibunuh di rumahnya sendiri. Di paru-paru Mulray terdapat air laut dan pas banget di rumahnya terdapat kolam berisi air laut. Pertanyaannya, kacamata tersebut milik siapa? Kalian akan tahu nanti. Jack pergi ke rumah adiknya Evelyn. Terlihat Evelyn bersama dengan adiknya ingin pindah negara, yaitu ke Meksiko.
Setelah mengetahui bahwa kolam yang ada di rumah Mulray merupakan kolam berisi air laut, Jack mulai mencurigai Evelyn. Soalnya Evelyn dan Mulray tinggal berdua di sana. Jika bukan Evelyn terus yang membunuh Mulray, siapa? Jack menunjukkan kacamata yang dia temukan di kolam di rumah Mulray. Menurut Jack, kacamata tersebut milik Mulray. Evelyn mengaku bahwa dia tidak tahu akan hal ini. Evelyn mengaku bahwa dia tidak membunuh suaminya sendiri. Jack bertanya, terus siapa sebenarnya wanita selingkuhannya Mulray? Jack tidak percaya bahwa wanita tersebut merupakan adiknya Evelyn. Karena Evelyn tidak mempunyai adik setelah Jack selidiki. Karena dipaksa untuk mengaku, akhirnya fakta mengejutkan keluar. I said I want the truth. I said I want the truth. He's my sister and my daughter. My father and I. He raped you? Ternyata selingkuhannya Mulray merupakan anak serta adiknya Evelyn. Maksudnya apa? Jadi Noah Cross memperkosa anaknya sendiri yaitu Evelyn ketika berumur 15 tahun. Setelah diperkosa, Evelyn melahirkan seorang putri bernama Catherine. Jadi bisa dikatakan Catherine merupakan anaknya sekaligus adiknya Evelyn, sadis. Evelyn berkata bahwa kacamata tersebut bukan milik Mulray. Jika bukan, pertanyaannya, siapa pemilik dari kacamata tersebut? Catherine dan Evelyn pun pergi untuk kabur pindah negara ke Meksiko. Sementara itu, Lou beserta dengan partnernya datang. You're gonna show us. What for? Lou bertanya di mana Evelyn. Jadi Lou ingin menangkap Evelyn karena semua bukti tentang kasus pembunuhan Mulray itu mengarah ke Evelyn. Menurut Lou, Evelyn membunuh suaminya sendiri karena cemburu telah berselingkuh dengan wanita lain, yaitu Catherine. Di sini Lou tidak tahu kalau sebenarnya Catherine merupakan anak sekaligus adiknya Evelyn. Jack pun berpura-pura mengantarkan Lou beserta dengan partnernya ke kediaman Evelyn. Padahal sebenarnya Jack mengantarkan mereka berdua ke kediaman John, klien Jack di awal. Jack beralasan bahwa dia ingin menangkap Evelyn sendiri. Maka dari itu Jack menyuruh Lou beserta dengan partnernya untuk menunggu di mobil saja. No thanks. How about a glass of wine? What's this all about? By taking a couple of passengers to Ensenada. Jack masuk lalu dengan segera menyuruh John untuk mengantarnya ke rumah Evelyn untuk mengambil barang-barang Evelyn. Jadi Jack meminta John untuk mengantarkan Evelyn beserta dengan Catherine ke kota Ensenada di negara Meksiko. Tentu karena sudah pernah dibantu membongkar istrinya yang selingkuh, John mau mengantarkan Evelyn dan Catherine ke kota Ensenada. Hitung-hitung buat balas budi. Jack pun menyuruh John untuk pergi ke kota Chinatown untuk menjemput Evelyn dan Catherine, lalu antar mereka ke kota Ensenada. I've got the girl. Jack menelepon Noah Cross. Jack berkata bahwa dia sudah menemukan Catherine. Noah pun datang lalu bertanya di mana Catherine. Jack sengaja memberikan sebuah informasi agar Noah membaca dengan menggunakan kacamatanya. Dan terlihat kacamata tersebut sama persis dengan kacamata yang Jack temukan di kolam di rumah Evelyn. Bertanda Noah membunuh Mulray dengan cara menenggelamkannya ke kolam berisi air laut. Motifnya apa? Karena perbedaan pendapat. Mulray berpikir bahwa air seharusnya untuk publik, sedangkan menurut Noah air seharusnya dikapitalisasi. Terlihat juga bahwa Noah tidak menyesal sedikit pun kalau dia pernah menghamili anaknya sendiri, yaitu Evelyn. Noah menyuruh Cloud untuk menodongkan senjatanya ke Jack, lalu mengambil bukti kacamata yang Jack dapat supaya Noah tidak terbukti bahwa dia pelaku dari pembunuhan Mulray. Karena ditodong senjata, tentu Jack terpaksa memberikan satu-satunya bukti yang bisa membuktikan bahwa Noah pembunuhnya. Setelah itu, karena terpaksa juga, Jack memberitahu di mana Evelyn dan Catherine berada. There's the girl. He's the bird you're after, Lou. I can explain everything. Di Chinatown, Jack bertemu dengan Lou. Jack menjelaskan bahwa pelakunya adalah Noah, tetapi Lou tidak percaya karena tidak ada bukti konkret yang bisa membuktikan bahwa Noah pelakunya.
Di sisi lain, Evelyn dan Catherine keluar. Mereka berdua langsung kabur, tetapi parahnya ini yang terjadi. She's mine too. Forget it, Jake. It's Chinatown. Dan ya, orang tidak bersalah akhirnya terkena imbasnya dan orang jahat menang. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.